Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Arwan Samsara. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share, serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi ketika saya mengupload video terbaru di channel ini. Teman-teman semua, perkenalkan, ini adalah channel kedua saya, dan ini juga adalah video pertama pada channel ini. Kalau di channel saya yang pertama, saya membahas seputar laptop, komputer, printer, dan sejenisnya, baik dari sisi hardware, software, serta solusi dari setiap permasalahannya. Maka pada channel kedua saya ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang dunia per-YouTuban. Karena di zaman sekarang ini, YouTube menjadi salah satu media bagi kita untuk belajar mengetahui berbagai informasi, bahkan untuk mendapatkan uang. Ya, kamu tidak salah dengar. YouTube juga bisa untuk mendapatkan uang. Dan di channel ini kita akan belajar bersama-sama mulai dari awal. Mulai dari proses menentukan konten, mencari dan membuat konsep, lalu kita juga akan belajar tentang proses pengambilan video, dari mulai penggunaan kamera, tata cahaya, sampai proses eksekusi di depan kamera. Dan pastinya kita akan belajar melakukan proses video editing sampai nantinya siap untuk diupload. Oleh karena itu, kepada kamu yang sedang belajar memahami dunia per-YouTuban dan ketemu channel ini, itu artinya kamu telah menemukan channel yang tepat. Insya Allah, dengan kamu menonton video di channel ini, banyak sekali manfaat ilmu yang akan kamu dapatkan. Selain kamu nantinya bisa memproduksi konten untuk YouTube kamu, juga bisa membagikan hal yang mungkin kamu anggap kecil, tapi sangat bertambah besar bagi orang lain. Oke guys, gimana? Sudah siap untuk memulai perjalanan pembuatan konten kita? Kalau sudah siap, mari kita lanjutkan. Sebelumnya saya ada pertanyaan nih. Kira-kira kamu tahu nggak apa itu konten? Nah loh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Dan itu berarti bahwa konten tidak hanya terbatas dalam bentuk video saja, tapi lebih luas lagi. Saya juga ingin kamu mengetahui bahwa dunia perkontenan ini sebenarnya sudah marak sejak tahun 2000-an. Apa itu? Dia adalah blog, yaitu sebuah situs yang biasanya berisi konten personal berupa artikel foto, bahkan video. Bahkan banyak sekali loh penulis terkenal dan juga konten kreator yang memulai karirnya itu dari sebuah blog. Dan seperti apa yang saya sebutkan tadi, bentuk konten bukan hanya berupa video saja. Ya, bisa artikel dan juga foto. Dan kemudian seiring berkembangnya zaman, semakin banyak pula bentuk konten lainnya seperti infografis, podcast, dan masih banyak lagi. Tetapi kali ini kita akan fokus hanya kepada konten video untuk YouTube. Kenapa? Karena banyak sekali sekarang orang yang ingin menjadi YouTuber atau menjadi seorang konten kreator di YouTube. Nah, kalau secara umum, YouTube adalah sebuah platform untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video. YouTube ini hanya menerima unggahan dalam bentuk video saja. Tapi yang sungguh luar biasa, ada banyak jenis dan jumlah video di YouTube ini. Entah itu berisi tentang ulasan suatu hal, tutorial, ataupun demo. Atau bahkan kita pun bisa menonton film melalui YouTube. Jadi, kamu sudah mulai terbayang kan gambaran tentang per-YouTuban ini? Mungkin sekarang sudah mulai muncul nih di benak kamu. Pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara memulai YouTube? Lalu bagaimana cara menghasilkan uang di YouTube? Konten seperti apa yang bisa laku dan gimana caranya jadi YouTuber terkenal? Kalau ada pertanyaan seperti ini, Bang, konten seperti apa sih yang bisa menghasilkan uang di YouTube? Kira-kira video seperti apa sih yang bisa menghasilkan uang di YouTube? Apakah konten tentang musik, kuliner, tutorial, traveling, atau apa? Tentunya tidak ada jawaban yang pasti, karena semua konten bisa menghasilkan uang asal konten tersebut laku dan ditonton orang. Ya memang sesimpel itu. Selama konten tersebut penuh dengan pengunjung dan banyak subscribernya, apapun jenis kontennya bisa menghasilkan uang. Mulai dari konten yang berisi informasi penting, atau bahkan hanya sekedar membuat tertawa, menangis, atau marah para penontonnya. Tetapi nih, kalau saya boleh kasih usulan,
buatlah konten yang positif dan juga bermanfaat. Karena nilaimu sedikit banyaknya akan ditentukan dari konten apa yang kamu buat. Lalu, kenapa banyak YouTuber pemula yang kontennya tidak laku? Pada zaman sekarang ini, banyak sekali YouTuber pemula yang mencoba meniru perilaku dari para YouTuber senior dengan jurus ATM. Amati, tiru, modifikasi. Itu memang jurus yang baik, tapi kebanyakan mereka melakukannya tanpa didasari dengan ide dan keahlian. Sehingga pada awalnya memang banyak penontonnya. Lalu setelah upload beberapa konten karena tidak adanya passion dan pengetahuan yang cukup, akhirnya akun tersebut hanya nganggur tanpa adanya upload yang berkelanjutan. Nah, dengan demikian, ternyata bahwa bikin konten yang bisa menghasilkan uang itu ada ilmunya. Dan tentunya konsistensi akan sangat berpengaruh di sini. Selain itu, kita harus bisa memahami minat, keahlian, dan melihat tren di internet. Menurut data terkini, konten-konten yang paling laku adalah yang pertama, kuliner. Baik itu konten tutorial memasak atau konten review makanan. Yang kedua, traveling. Konten seperti itu cukup laku karena begitu informatif akan tempat yang mungkin sulit kita kunjungi. Dan yang ketiga, game. Konten yang sangat populer di kalangan remaja, baik tips and trik dalam bermain game atau live streaming dengan pembawaan yang sedikit lebay. Dan yang keempat adalah produk review, terutama gadget. Ini tidak mengherankan. Konten ini menjadi sangat populer karena begitu banyaknya kebutuhan akan informasi untuk kita ketika akan membeli suatu gadget. Dan di peringkat 5 yaitu ada ulasan hal viral atau reaction dari konten lain baik dari YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tahap awal. Perjalanan kita masih sangat panjang. Insya Allah nanti di video yang lain akan saya sampaikan secara berurutan. Sekarang kita akan membahas tentang cara menentukan niche. Secara teori, niche adalah kelompok atau segmen tertentu yang berpotensi dan biasanya digunakan di dunia bisnis. Nah, kalau di YouTube, niche itu adalah topik dari konten apa yang akan kita buat. Misalkan musik, pendidikan, hiburan, komedi, berita, olahraga, belanja, dan lain-lain. Pertanyaannya, mengapa niche ini sangat penting? Ya, karena niche channel yang spesifik akan memudahkan YouTube dalam mengelompokkan video-video dengan video yang satu topik atau topik yang berkaitan, kemudian bisa direkomendasikan pada pengguna YouTube berdasarkan minat pengguna, histori, dan juga riwayat penelusuran. Mungkin sering kita mengalami kalau kita sedang menonton konten masak misalnya, nanti akan muncul rekomendasi video dan channel lainnya. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita tahu apa itu niche, sekarang saatnya kita menentukan niche. Ada 3, yaitu minat, keahlian, dan tren. Yang pertama, minat. Menentukan niche melalui minat ini susah gampang. Karena kadang kita sendiri tidak tahu apa yang kita sukai. Oleh karena itu, bersyukurlah bagi kamu yang sudah mengetahui minat kamu apa dalam membuat konten. Karena banyak sekali YouTuber yang membuat konten hanya karena kata orang. Sehingga prosesnya nanti dia malah tidak menikmati apa yang dilakukan. Minat ini akan membuat kita lebih menikmati proses dan akhirnya akan membuat kita konsisten dalam membuat konten YouTube nantinya. Ya, ini harus diperhatikan. Yang kedua adalah keahlian. Keahlian ini akan sangat membantu proses pembuatan konten kita karena biasanya jika kita membuat konten sesuai keahlian, otomatis kita sudah ada pengetahuan lebih atau jam terbang di bidang itu, sehingga membuat proses pembuatan konten ini lebih baik. Dan yang ketiga adalah dengan melihat tren. Nah, untuk yang ketiga ini sebenarnya penting nggak penting. Karena sekarang ini tren di YouTube itu berubah sangat cepat. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa yang paling penting adalah konsistensi kamu di channel kamu. Bahkan kalau disuruh memilih mana yang lebih penting, saya akan memilih minat. Asalkan ada minat, kita bisa membuat konten dengan sepenuh hati. Kalau untuk keahlian, kita bisa berkolaborasi dengan orang yang ahli di bidang itu. Dan untuk tren, pelan-pelan kita bisa menyesuaikan dari waktu ke waktu. Karena banyak sekali YouTuber yang merubah niche mereka
sesuai tren yang sedang viral sekarang. Tapi alangkah lebih baik lagi jika ketiga hal di atas bisa kita miliki, karena itu akan membuat akselerasi yang luar biasa dalam pembuatan konten YouTube kita nantinya. Nah, sekarang kita akan merancang strategi membuat konten dan menentukan target audience. Dari berbagai misi yang akhirnya kita pilih, kita juga harus menentukan target audience yang akan menonton konten kita. Karena satu jenis konten yang sama pun bisa memiliki target audiens yang berbeda-beda. Misalnya nih, kita akan membuat konten tentang review gadget. Gadget yang kita review akan menentukan audiens kita. Jika kita mereview handphone atau smartphone, bisa diperkirakan target audiens kita adalah remaja, dewasa, laki-laki dan perempuan. Tapi saat kita mereview alat pembersih debu, blender, sudah bisa dipastikan target audiens kita adalah dewasa seperti ibu rumah tangga. Nah sekarang, biar kamu makin paham, sekarang kita coba latihan untuk membuat konten-konten YouTube. Oke, kita latihan bersama-sama ya. Yang pertama, kita tentukan jenis kontennya adalah review teknologi. Dari sini kita bisa buat spesifik teknologinya seperti apa. Misalnya gaming gear. Dari sini kita buat list item yang akan kita pakai, misalnya mouse gaming, kedua gaming keyboard, yang ketiga audio gaming, dan yang keempat aksesoris lainnya. Dari hal-hal di atas tadi kita bisa menentukan target audiens, yaitu remaja, dewasa, dan tentunya gamer. Dari hal di atas juga kita bisa menentukan strategi untuk mendapatkan supply item yang akan kita review, seperti meminta kerjasama dari toko gaming. Lalu kita juga bisa menyebarkan informasi channel kita ke komunitas gaming dan lain sebagainya. Dan tentunya hal di atas juga menentukan proses eksekusi kita nanti, baik dalam pengambilan gambar, styling, editing, dan juga konten promosi yang berbau gaming seperti RGB dan warna-warna neon. Oke guys, ini adalah konten pertama pada channel ini yang berisi pemaparan pemahaman tentang per-YouTuban. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu. Di next video kita akan bahas lebih jauh lagi tentang per-YouTuban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.